أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. وقال أيضا: ومن يطع الرسول فقد أطاع الله. معاشر المؤمنين rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla yang telah memberikan kita petunjuk, yang memberikan kita kenikmatan, terutama nikmat iman, Islam, dan nikmat sehat. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairul anbiya'i wal mursalin, sebaik nabi dan sebaik rasul. Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Orang hidup itu seharusnya mereka memiliki sifat istijabah. Artinya apa? Memenuhi seruan Allah dan Rasulnya. Kalau mereka ingin mendapatkan kehidupan yang sebenarnya, kehidupan yang hakiki, kehidupan yang mereka berpikir tentang kebahagiaan yang asli. Karena banyak orang-orang yang berpikir bahwa hidup ini bahagia kalau mereka berusaha sendiri, namun mereka menyelisih perintah Allah dan Rasulnya. Kehidupan yang diangan-angankan oleh orang-orang yang mereka berpikir dan berusaha dengan sendirinya dan tidak memenuhi panggilan Allah dan Rasulnya, maka disebut dengan kebahagiaan yang palsu. Kelihatannya enak, tapi ketika dijalani nggak enak. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan: ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi wa lirrasuli idza da'akum lima yuhyikum. Allah berfirman, wahai orang-orang yang beriman, jawablah panggilan Allah dan Rasulnya. Panggilan di sini adalah kita memenuhi perintah dan menjauhi larangan. Ini seruan, ya. Apabila memanggil kalian untuk kehidupan kalian. Kenapa? Efek dari jawab panggilan adalah Allah akan menjamin kehidupan kita yang sebenarnya, yaitu kehidupan yang Allah selamatkan dari fitnah, ya, kehidupan yang Allah berikan di dalamnya kenikmatan yang sebenarnya, kenikmatan yang Allah berikan menurut Allah Azza wa Jalla, ya. Tapi ketika Allah Subhanahu wa ta'ala melihat hambanya, mereka berpaling dari panggilan itu, maka Allah memberikan konsekuensi di balik berpalingnya. Dengan Allah mengatakan: wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbihi wa annahu ilaihi tuhsyarun. Allah berfirman, ya, ketahuilah bahwa Allah Azza wa Jalla memisahkan, menghalangi antara seseorang dengan hatinya, ya. Kenapa? Karena hati ini pokok dari sebuah tubuh. Jelas ya ikhwah? Kalau kemudian pokoknya bermasalah, maka sisanya yang ngikutin hati itu bermasalah semuanya. Maka di sini Ibnu Qayyim Al-Jauzi menjelaskan, sebelum saya jelaskan masalah ini, karena banyak orang yang bertanya kadang-kadang, kenapa sih gini nggak boleh, gitu nggak boleh. Itu sering terjadi, dan sering kemudian seseorang mendebat Islam itu kayaknya semua apa-apa disusahin.
Justru terbalik ya ikhwah. Orang yang tidak menjawab panggilan Allah dan Rasulnya, mereka yang mempersulit dirinya sendiri. Kenapa? Al-Imam Ibnu Qayyim secara jelas mengatakan bahwa unsur kehidupan itu baik terjadi ketika seberapa besar orang memenuhi seruan Allah dan Rasulnya. Makanya disebutkan kehidupan yang membawa manfaat hanyalah bisa digapai dengan memenuhi seruan Allah dan Rasulnya yang membawa manfaat. Berarti yang nggak membawa, yang menyelisihi, mereka hidupnya sia-sia alias nggak bawa manfaat. Ya, kenapa? Barang siapa yang tidak muncul pada dirinya sikap memenuhi ya perintah Allah dan Rasulnya, maka tidak ada kehidupan baginya sebenarnya. Yang dimaksud berarti orang yang nggak memenuhi ini mereka yang bermaksiat. Ya. Kenapa? Meskipun sampai Ibnu Qayyim menjelaskan sebenarnya dia memiliki kehidupan, tapi kehidupannya itu seperti binatang. Tidak ada bedanya antara dia dengan hewan yang paling rendah sekalipun. Kebayang ya ikhwah? Karena orang yang bermaksiat itu mereka pasti melakukan keburukan, dan keburukan itu berefek buruk pada dirinya dan sekitarnya. Ini efek dari keburukannya, makanya disebut seperti binatang. Karena orang yang disebut manusia, mereka yang taat aturan. Ya, tapi kalau yang nggak taat aturan, mereka melakukan keburukan. Ya, dan sedangkan orang yang melakukan keburukan itu membawa efek buruk. Kenapa? Maksiat itu efeknya bukan sendiri. Rasulullah SAW menggambarkan dalam hadisnya seperti seseorang yang diundi naik kapal, ada bagian dek bawah, ada yang bagian dek atas. Kebayang? Ketika yang bawah minta tolong kepada yang atas, diberikan air. Kemudian yang bawah punya ide sendiri, bagaimana kalau kita punya sumber air sendiri? Dilobangin tuh kapal. Kalau yang atas tidak mencegah, apa yang terjadi? Maka semua tenggelam bersama-sama. Ini efek kemaksiatan. Jadi ketika seseorang melihat ada orang yang berbuat buruk dan mereka diam, maka Allah timpakan semua bersamaan. Efek dari keburukan itu sendiri. Maka kadang-kadang kalau kita dibilang orang yang terlalu sok ikut campur, maka bukan pada urusannya, karena apa yang dia lakukan dari kemaksiatan ketika dia lakukan secara terang-terangan dan yang lain melihat kemudian diam, maka semua kena bersama-sama. Na'udzubillah min dzalik. Maka kemudian apa? Oleh sebab itu kehidupan yang sebenarnya adalah kehidupan yang memenuhi seruan Allah dan Rasulnya secara lahir dan batin. Orang yang benar-benar hidup walaupun tubuhnya telah mati, ya, mereka adalah yang memenuhi seruan Allah dan Rasulnya. Ada juga orang-orang yang telah mati meskipun badannya telah hidup. Badannya masih hidup. Kenapa ini bisa terjadi? Karena orang yang paling sempurna kehidupannya adalah yang paling sempurna memenuhi dakwah seruan Allah dan Rasulnya. Berarti apa? Orang yang seperti ini ya ikhwah, berapa banyak jadi inspirasi. Jasadnya sudah mati, tapi ilmu dan kenangannya membawa kebaikan orang-orang yang masih hidup. Ini sama dengan orang yang sudah mati, tapi pelajaran dirinya masih hidup di setiap hati orang-orang sekelilingnya. Karena mereka memenuhi panggilan Allah dan Rasulnya dan menjadikan sekitarnya mendapatkan petunjuk. Jelas. Tapi sebaliknya, ada orang yang jasadnya masih hidup tapi diharapkan kematiannya. Siapa mereka? Orang-orang fujar yang berefek buruk pada orang-orang sekitarnya yang bermuamalah dengannya. Sampai kemudian orang tersebut mengatakan, kapan fulan mati? Inilah bagaimana ya dampak dari ketika seseorang menyelisih perintah Allah dan Rasulnya. Ya. Maka dari sini jelas seberapa besar dia memenuhi panggilan Allah dan Rasulnya, maka segitu juga unsur hidupnya. Jelas. Makanya kalau dia memenuhinya cuma setengah, maka kayak dia hidup setengah. Kalau total ya total. Kalau sama sekali enggak, maka
kayak orang yang sudah mati tapi jasadnya masih hidup. Dari sini ya ikhwah, maka kita akan menolak rasa ragu tetap tentang aturan itu sendiri. Kenapa Allah kok buat gini dan gitu? Taruh di mindset setiap diri kita bahwa seruan Allah dan Rasulnya adalah kehidupan yang sebenarnya. Kalau kita mau bicara kebahagiaan dunia, akhirat, selesai. Pahami? Oke. Kita masuk ke sini. Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Di antara perkara dosa-dosa besar adalah ketika seseorang memanfaatkan tempat emas dan perak untuk makan dan minum. Ya. Sebagaimana dinukil oleh Imam Dhahabi di dalam kitabnya Al-Kabair, dua hadis. Yang pertama dari Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tashrabu fi aniyati dhahabi wal fiddah. Janganlah kalian meminum, ya. Ini nahyahnya nahyah tahrim. Ya, diharamkan. Janganlah kalian meminum di tempat yang terbuat dari emas dan perak. Bahkan campurannya bagaimana? Sama. Ya. Wala ta'kulu fi sahifihima. Dikatakan fi sahifihima. Janganlah kalian memakan juga di kedua tempat itu. Jadi penjelasan pengharaman dalil ini menjelaskan tentang minum dan makan. Jelas ya? Efeknya fa innaha lahum fid dunya, banyak dalil nanti sanggahannya. Sesungguhnya kata Rasulullah SAW, bagi mereka di dunia, mereka ini siapa? Orang-orang kafir. Walakum fil akhirah, dan kalian akan mendapatkan ini milik kalian di akhirat. Paham ya? Bagi orang kafir di dunia dan bagi orang mukmin di akhirat. Bahkan ada hadis yang semisalnya, hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Ada hadis yang sepertinya dari Barra' ibn Azib radhiyallahu anhu, bahwa sesungguhnya ya, amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisab'in wa nahana 'an sab'. Rasulullah memerintahkan kami 7 perkara dan melarang kami 7 perkara. Di antara larangannya adalah wa anisyurbi fil fiddah, untuk meminum tempat yang terbuat dari perak. Fa innahu man syariba fiha fid dunya lam yashrab fiha fil akhirah. Dikatakan barang siapa yang dia minum darinya di dunia, maka nggak akan pernah dia minum darinya di akhirat. Berarti ketika seseorang mendahului perkara ini di dunia, maka Allah tidak akan pernah berikan di akhirat. Kemudian yang kedua, hadis yang semisalnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man syariba fi aniyati dhahab wal fiddah fid dunya lam yashrab fihi ma fil akhirah wa aniyatu ahli jannah ad-dhahab wal fiddah. Maka dikatakan apa? Barang siapa yang dia meminum ya dari tempat emas, perak dan emas di dunia, maka dia tidak akan meminumnya di akhirat. Maksudnya apa? Karena Rasulullah menjelaskan secara jelas bahwa penduduk surga itu tempat makannya dari emas dan perak, tempat minumnya dari emas dan perak. Berarti apa? Secara tidak langsung perkara ini akan menghalangi urusannya menuju kepada keridhaan Allah, ke dalam surga. Ya, maka dari sini ya ikhwah, Al-Imam Ibnu Qayyim menjelaskan bahwa sebab pelarangan, makanya alasannya kita bilang ya, adalah semua bentuk dan keadaan yang bertentangan dengan ubudiyah. Karena kita bicara larangan emas dan perak ini bukan bicara masalah urusan dunia murni, tapi bicara urusan kita sama Allah. Paham ya? Pelarangan ini adalah aturan yang Allah bakukan untuk manusia, maka masuk dalam perkara ibadah. Kalau orang bilang pelarangan ini masuk ke dalam perkara dunia, dunia kan bebas.
Ya, selama tidak ada larangan. Ini larangan terjadi dalam perkara konsep ibadah. Maka Ibnu Qayyim Al-Jauzi menjelaskan, ya, konsep ibadah itu, ya, di sini masuk ke dalamnya secara jelas yang didapatkan hati dengan menggunakannya. Berarti apa ya ikhwah? Secara tidak langsung orang yang memanfaatkan emas dan perak hatinya bermasalah. Oleh karena itu Rasulullah SAW memberikan sebab larangannya adalah bejana tersebut untuk orang kafir di dunia. Kalau kita memanfaatkannya tanpa terasa, kita niru enggak? Iya. Ini satu poin yang kita harus pahami. Jadi orang yang Rasulullah menjelaskan apa? Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Ya, maka Islam secara jelas, ya, melarang supaya seseorang tidak hatinya berpaling dari Allah dan Rasulnya, berpaling dari perkara akhirat. Makanya Rasulullah SAW mengatakan tentang orang-orang yang melakukan kehidupan dunianya. Kata Rasulullah, man ahabbad dunya adarra bi akhiratihi, wa man ahabba akhiratahu adarra bidunya fa'athiru ma yabqa ala ma yafna. Secara jelas konsepnya, barang siapa yang terlalu cinta kepada dunianya akan berbahaya kepada akhiratnya, dan barang siapa yang terlalu cinta kepada akhiratnya akan membahayakan dunianya. Lalu bagaimana konsep kita hidup? Kata Rasulullah, dahulukan negeri yang kekal. Maka Rasulullah di sini menjelaskan orang yang nggak minum di dunia, mereka akan mendapatkan di akhirat. Mana yang lebih baik kita dahulukan? Maka dahulukan negeri yang kekal daripada negeri yang fana. Jadi kalau sesuatu itu akan didapatkan, kayak contoh kondisi khamr, di surga ada nggak? Ada. Maka seseorang yang meminum khamr di dunia, mereka nggak akan pernah minum di akhirat. Sama konsepnya dengan ini. Artinya, lalu ini muncul sebagai apa? Ujian. Apakah kita kemudian meyakini negeri akhirat itu dengan menahan diri untuk tidak manfaatkannya, atau justru kita tertipu dan masuk ke dalamnya? Di antara tujuan syaitan diciptakan adalah, para ulama menjelaskan apa? Untuk melihat secara jelas mana orang yang bertakwa dan beriman sebenarnya, dan mana orang yang ingkar di tengah godaan yang ada. Subhanallah ya ikhwah, ini yang kita harus pahami. Inilah ujian yang sebenarnya, dan ujian ini bisa dilewati dengan keimanan, keyakinan terhadap janji Allah Azza wa Jalla dan perintahnya. Maka semua yang Allah perintahkan pasti yang terbaik, dan orang yang menyelisih perintah Allah, mereka akan menjadi yang terburuk. Allah mengatakan apa? Thumma radadnahum asfala safilin. Ingat baik-baik. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tapi orang-orang yang menyelisihnya Allah rendahkan serendah-rendahnya. Kemudian dijelaskan lagi, karena mereka tidak memiliki bagian dari ubudiyah yang menjadi sebab mendapatkan kenikmatan di akhirat. Orang kafir kenapa bisa mendapatkannya? Kenapa bisa manfaatnya? Karena mereka murni hidupnya dunia, nggak ada unsur akhiratnya sama sekali. Maka Ibnu Qayyim Al-Jauzi menjelaskan pemanfaatan mereka terhadap perkara ini karena mereka tidak memiliki bagian di akhirat. Bagian. Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Coba perhatikan baik-baik. Rasulullah SAW menjelaskan tentang bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas konsep kehidupan seseorang antara, ya, orang-orang yang taat dan orang-orang yang ingkar, yaitu orang kafir, orang mukmin dan orang kafir. Lihat konsep balasannya. Rasulullah menjelaskan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, khususnya Nabi SAW bersabda, di sini diriwayatkan Imam Muslim dan Imam Ahmad, dikatakan innallaha la yadlimul mu'mina hasanatun yu'ta biha dunya wa yuthabu 'alaiha fil akhirah. Perhatikan baik-baik. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mendolimi orang mukmin dengan kebaikannya.
Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala berikan di balik amal salehnya, ketaatannya, yaitu kebaikan di dunia dan pahala di akhirat. Artinya konsep balasan, kalau kita bilang pahala, itu jangan pernah konsepnya mengerucut dan menjadi sempit, yaitu urusan akhirat toh. Enggak. Efek kebaikan seseorang mukmin itu dua sisi. Dunia dapat, akhirat dapat. Faham? Kemudian sedangkan orang kafir, wa ammal kafir fayut'imu bihasanatihi fid dunya. Sebaliknya, orang kafir itu Allah balas, sampai dikatakan di dalam bahasa, di dalam hadis ini disebutkan yut'im, diberikan makan dengan kebaikannya dia. Jadi kalau dia baik, Allah kasih balasan kebaikannya, dikasih kemudahan dunia di dunia. Jelas? Jadi kalau ada orang kafir kemudian susah, berarti kelihatan dia bermasalah urusannya. Tapi kalau dia semakin baik dan khair, lihat ada orang kafir yang kemudian luar biasa baiknya, kemudian dia miskin dan sengsara, nggak ketemu antum. Karena secara jelas semakin dia baik, semakin dunia ini dikasih. Antum lihat orang-orang yang kaya, orang-orang kafir yang kaya, dia kira-kira pelit apa khair menurut urusan manusia sama manusia? Khair. Jelas kan? Antum mau Bill Gates mau apa, lihat bagaimana dia donasinya luar biasa. Paham? Semakin dikasih sama Allah karena hidupnya murni dunia. Kemudian Rasulullah menjelaskan, ya, kata Rasulullah, hatta idza afdha ilal akhirah, sampai ketika mereka menuju kepada akhirat, lam takun lahu hasanah yu'ta biha khaira, dia tidak punya lagi kebaikan yang Allah balas, karena semua balasannya habis di mana? Dunia. Berarti kalau konsep kehidupan kita orang mukmin sama kafir sama apa beda? Ya jelas beda ya, beda. Maka kalau sering kita kadang ngikut analogi mereka, kata mereka ahli ini mengatakan bahwa ini gini. Begitu dipraktekkan, loh kok lain. Pas anak rencanain sesuatu justru malah gagal. Begitu pasrah kok berjalan. Kenapa? Karena Allah memberikan orang mukmin rizkinya apa? Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah yang ngatur. Allah berikan kebaikan dunia akhirat, dan kebaikan itu menjadikan orang mukmin itu semakin dekat. Makanya diberikan rizki dari jalan yang tidak disangka, sehingga mereka meyakini orang mukmin bahwa itu datangnya dari Allah Azza wa Jalla. Sehingga keimanannya semakin bertambah dengan datangnya nugrah, baik berupa kebaikan ataupun berupa cobaan. Semuanya baik dan semuanya rizki. Jelas? Okay. Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Ini kita ketika melihat dari bagaimana kemudian penyebab mereka itu bisa memanfaatkan emas dan perak sebagai tempat makan dan minum, dan kita enggak. Kemudian juga Ibnu Qayyim mengatakan yang menggunakannya hanyalah orang-orang yang keluar dari sikap ketaatan, ubudiyah dan ridho dengan dunia serta mendahulukannya dari akhirat. Jadi orang yang memanfaatkan tempat emas dan perak tadi sebagai tempat makan dan minum, mereka punya efek ini, yaitu apa? Keluar dari ketaatan, satu. Kemudian mereka ridho terhadap dunia, mementingkan urusan dunia, dua. Dan kemudian yang ketiga adalah mereka adalah orang-orang yang mendahulukan sesuatu dari akhirat. Jelas? Oke. Batasan larangan penggunaan emas dan perak, di sini ada khilaf. Apakah kemudian emas dan perak itu tidak boleh digunakan secara mutlak, atau hanya sekedar makan dan minum tok? Jelas? Ya. Para ulama menjadi dua bagian. Pendapat yang pertama mengharamkan semua penggunaan bejana emas dan perak. Ini adalah mayoritas ulama jumhur. Ya, jadi tempat dari emas dan perak mutlak gak boleh dimanfaatin apa-apa.
ya, wala punya, wala juga manfaatin, nggak boleh. Buat tempat kira-kira buat naruh perhiasan boleh nggak laki perempuan? Karena ini hukumnya hukum umum ya, laki perempuan nggak boleh. Ya, kalau perempuan pakai cincin itu bukan sebagai tempat makan minum. Nah, kalau laki-laki pakai cincin dari perak itu bukan sebagai tempat makan dan minum. Ini sebagai tempat. Jadi model tempat makan dan minum, ya. Kemudian kita memanfaatkan itu buat tempat, contoh buat naruh perhiasan atau buat naruh benda-benda yang lain, boleh nggak? Ya, maka di sini jumhur ulama mengatakan nggak boleh. Kenapa? Karena keumuman hadis Hudzaifah, ya, dan pemahaman tentang sebab larangan yang mencakup semua. Jadi lafadz ini dihukumi umum. Ya. Kemudian tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Maka itu hanya berlaku pada penggunaan perhiasan emas. Bahkan Al-Imam Qurtubi dalam kitabnya Mufhim Syarhus Sahihil Muslim disebutkan hadis ini menyatakan haramnya penggunaan tempat-tempat emas dan perak untuk makan minum dan termasuk untuk perkara semakna dengannya, untuk taruh wangi-wangian, untuk celak dan yang lainnya. Paham ya? Nah, pengharaman ini adalah pendapat mayoritas ulama salaf dan khalaf. Kemudian mereka mengambil dalil apa? Mengambil dalil yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, fa innaha lahum fid dunya wa lakum fil akhirah. Sesungguhnya itu adalah milik mereka, orang-orang kafir di dunia, dan milik kalian di akhirat. Ini yang diambil dalilnya. Maka ini maknanya umum, tidak ada khususan, ya. Kemudian juga Ibnu Hajar, ya, mengatakan, dan juga Syekh Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di dan Syekh Abdul Aziz bin Baz, kemudian Syekh Abdullah Ibn Ibrahim Al-Bassam, ya, menjelaskan, Syekh Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di mengatakan bahwa semua bejana itu boleh kecuali emas dan perak dan campurannya. Kenapa? Penggunaan emas dan perak ini ada di dalam 3 keadaan. Yang pertama, digunakan untuk bejana dan sejenisnya, maka ini haram untuk laki-laki dan perempuan. 1. Ya. Kemudian yang kedua, digunakan untuk dipakai perhiasan, maka ini halal bagi perempuan tanpa laki-laki. Ya. Yang ketiga, penggunaannya pada pakaian perang dan alat senjatanya, maka ini diperbolehkan sampai untuk laki-laki. Jadi buat senjata boleh nggak? Boleh. Ya. Kemudian juga Syekh Al-Bassam mengatakan apa? Bahwa larangan penggunaan tempat-tempat emas dan perak dalam makan dan minum ini merupakan keumuman, mencakup semua penggunaan dalam semua pemanfaatan kecuali ada dalil yang mengizinkannya. Maka di sini disebutnya umum. Pendapat yang kedua, larangan itu khusus untuk makan dan minum tok. Dalilnya apa? Nah, ini dia. Dalilnya adalah, ya, seperti boleh tempat wangi-wangian, tempat celak, kemudian tempat wudhu, ya, kemudian buat mandi dan yang lainnya, ya. Disebutkan di antaranya Imam Syaukani, ya, Imam San'ani, kemudian Syekh Utsaimin menjelaskan tentang masalah ini, ya, mengambil makna dari hadis ini, menyatakan bahwa hadis ini bahwasanya Rasulullah SAW melarang dari sesuatu yang tertentu dan khusus, yaitu makan dan minum. Karena apa? Tadi hadis dari Abu Hurairah menjelaskan bahwa Rasulullah melarang apa? Buat minum, kemudian buat makan. Bahkan dari Usamah, dari Uthman ibn Abdullah ibn Muhib dikatakan, arsalani ahli ila ummi Salamah zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam biqadahin min ma faja'at bijuljulin min fiddah fihi sya'run min sya'airin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan keluargaku mengirimkanku kepada Ummu Salamah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk membawa segelas air. Lalu Ummu Salamah membawa bejana dari perak berisi rambut Nabi SAW.
Berarti manfaatin nggak nih? Manfaatin. Buat apa? Ditaruh rambut. Jelas ya? Kemudian apa? Wa kana idza asaba al-insan 'ainun aw syai'un ba'atha ilaihi mihdabah. Ya. Fattala'tu fi juljulin fara'aitu sya'arat humran. Dikatakan apabila ada seorang yang terkena penyakit yang dimaksud apa? Sihir, seperti ain dan yang jenisnya, ya, maka ia mengirimkan bejana itu kepada Ummu Salamah. Kemudian aku lihat sejenis lonceng dan aku dapati rambut-rambut berwarna merah. Ya, dipakai buat apa di sini berarti? Dipakai buat maruqyah. Jelas? Dan itu ditaruh di dalamnya rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari sini berarti diperbolehkan. Pendapat yang rajih membolehkan selain memanfaatkan untuk makan dan minum. Selain untuk makan dan minum maka diperbolehkan. Karena Ummu Salamah memanfaatkannya untuk menaruh tempat rambutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dalil yang kedua yang dinukil oleh Imam Dhahabi adalah bagaimana Allah Subhanahu wa taala itu melarang, bukan sekedar larangan, tapi memberikan ancaman bagi orang yang memanfaatkannya. Berupa apa? Efek dari memanfaatkannya. Dari Ummu Salamah radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anha, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alladzi yashrabu fi ina'il fiddah innama yujarjiru fi batnihi nar jahannam." Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Disebutkan orang-orang yang minum dari bejana perak sesungguhnya ya akan masuk ke dalam perutnya neraka jahanam. Kita bisa bayangin, bukan sekedar dia nggak dapat di akhirat, tapi dia juga akan diancam dengan akan masuk ke dalam perutnya adalah api neraka. Al-Imam Syaukani menjelaskan, ya, penggunaan bejana makan minum adalah kias disertai dengan perbedaan. Kenapa? Karena ilah sebab larangan dari makan dan minum adalah tasyabbuh ahli surga yang dikelilingi dengan bejana perak, meniru. Ya, ini adalah alasan mu'tabar secara syariat. Sebagaimana bahwasanya Nabi SAW ketika melihat seseorang yang memakai cincin dari emas, maka Rasulullah SAW bersabda, kenapa aku melihat engkau memakai perhiasan ahli surga? Jelas? Maka kiasnya kemana? Ke ahli surga. Ya, hadis ini diriwayatkan Imam Abu Dawud, Tirmidzi dan juga Imam Nasai. Maka di sini Syekh Utsaimin mengatakan boleh menggunakan bejana emas dan perak pada selain makan dan minum, karena larangannya hanya makan dan minum. Seandainya seseorang memanfaatkannya untuk nyimpan obat, nyimpan uang dan kebutuhan yang lainnya, maka tidak ada masalah. Kenapa? Karena Rasulullah SAW adalah orang yang paling fasih, paling ikhlas dalam nasihat dan paling pandai dalam ilmu. Jadi, ya, seandainya penggunaan emas dan perak pada selain makan dan minum dilarang, maka tentu Nabi SAW telah menjelaskan secara jelas dan gamblang. Yang Rasulullah sampaikan di dalam hadis apa? Makan dan minum. Maka dari sini Syekh Utsaimin menjelaskan bahwa larangan ini pengkhususan. Tapi apa? Intinya dalam qaidul fiqh, la bi umumil lafadz walakin bi khususis sabab. Jadi hukum itu tidak bisa, kalau ada pengkhususan tidak boleh diantem umum. Paham ya? Intinya adalah pengkhususan itu yang diambil. Ya. Kemudian diambil dalil oleh Syekh Utsaimin dari perkataannya Hudzaifah. Dikatakan inni ukhbirukum anni qad amartuhu alla yasqini fihi. Sesungguhnya aku beritahukan kepada kalian bahwa aku diperintahkan untuknya agar tidak memberiku minum dari bejana tersebut, nggak ngasih minum. Berarti selainnya bisa nggak? Bisa.
Sababnya di sini Hudzaifah menjelaskan, aku diperintahkan untuk tidak ngasih minum kepadaku dari terbuat emas dan perak. Selesai. Ya. Ini menunjukkan bahwa Hudzaifah radhiyallahu anhu memiliki bejana tersebut namun tidak dimanfaatkan untuk makan dan minum. Selesai. Jelas? Kemudian yang terakhir ya ikhwah, apakah boleh kita punya tempat itu, ya, tempat wadah bejana emas dan perak, tapi tidak digunakan buat disimpan? Ini terjadi lagi khilaf lagi. Sebagian ulama melarang, dan ini pendapatnya Imam Malik, kemudian Imam Ahmad, dan mayoritas ulama Syafi'iyah serta mayoritas ulama jumhur. Ya. Kenapa alasannya? Mereka beralasan semua yang tidak boleh digunakan maka tidak boleh dimiliki. Contoh kayak homer dan yang lainnya, kan nggak boleh tuh datnya, maka juga nggak boleh disimpan. Iya kan? Kenapa? Karena memilikinya merupakan sarana untuk menggunakannya, dan hukum memilikinya sama dengan hukum sesuai tujuannya. Tujuan pemanfaatannya apa? Khamr, buat minum, ya kan? Sedangkan minum khamr hukumnya haram. Paham di sini? Nah, ini dalil mereka, jadi diantem umum. Ya. Sebabnya kenapa? Hukum yang ada dalam pemakaian sesuatu sudah ada ketika sesuatu itu sudah ada dalam kepemilikan. Bahkan lebih berat lagi, karena memiliki bejana tanpa menggunakannya sama sekali adalah membuang-buang harta. Ini menurut orang-orang yang melarang. Sedangkan pendapat kedua, boleh memiliki bejana emas dan perak, boleh. Ini pendapatnya Imam Abu Hanifah, salah satu pendapatnya Imam Malikiyah, salah satu pendapatnya Imam Syafi'i di dalam Majmu' salah satunya, ya, dan salah satu riwayat dari Imam Ahmad. Pendapat yang rajih adalah memperbolehkan, sebagaimana kemudian perkataannya Syekh Utsaimin tadi, ya, bahwa Hudzaifah ibn Yaman punya enggak? Punya, tapi dia mengatakan aku dilarang untuk minum dari situ, diberikan minum dari situ. Jelas? Maka dari sini, ya, Syekh Utsaimin mengatakan bahwa Hudzaifah punya tempat itu buat simpan. Jelas ya ikhwah? Inilah yang terjadi dari perkara larangan emas dan perak sebagai tempat makan dan minum. Mudah-mudahan ingat baik-baik ya ikhwah, apa yang Allah larang dan Rasulnya merupakan hal yang terbaik, karena ketika kita menyelisihinya satu langkah saja, bahkan ya, Abu Bakar radhiyallahu an mengatakan dalam perkataannya, ketika aku takut kalau aku menyelisihi satu aturan Rasulullah SAW, sunnah Nabi SAW, maka aku akan nyeleweng keluar dari ketaatan. Satu sunnahnya Abu Bakar ketika keluar darinya, maka aku takut untuk nyeleweng dari aturan Allah dan Rasulnya. Subhanallah, saking takutnya. Bagaimana dengan kalau yang kita selisihi aturan masalah halal dan haram? Maka jelas kondisinya jauh lebih parah dibanding dengan kita menyelisihi hal-hal yang kemudian disunnahkan secara hukum. Paham? Karena ini berkaitan dengan sesuatu perintah dan larangan. Mudah-mudahan semua ini bisa menjadikan kita terjauhkan dari perkara-perkara yang haram, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik untuk selalu istiqomah di atas ketaatan, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jauhkan kita dan keturunan kita dari syubhat dan syahwat sehingga kita menjadi orang-orang yang Allah ridhai, dan mudah-mudahan Allah tutup hidup kita semua dengan husnul khatimah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillah wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.